Apakah tiket Rp750.000 adalah solusi bagi terawatnya Candi Borobudur? Mari kita simak di kacamata Rian Ernest. Akan ada kenaikan harga tiket Candi Borobudur yang rencana dibanderol Rp750.000 per orang untuk wisatawan lokal dan $100 Amerika Serikat atau sekitar 1,45 juta rupiah untuk wisatawan asing. Terbilang mahal sebenarnya menurut saya, tapi tenang dulu. Harga tiket tersebut adalah khusus tiket naik ke atas bagian stupa candi dan besarannya pun masih dikaji oleh pengelola bersama Ditjen Kebudayaan Kemendikbud selaku pengurus Candi Buddha tersebut. Direktur Utama PT Aviasi Pariwisata Indonesia, Doni Oskaria, yang mengelola Borobudur, menegaskan bahwa tujuan ditetapkan harga tiket naik yang fantastis itu adalah untuk membatasi jumlah pengunjung yang naik ke candi demi menjaga kelestarian cagar budaya. Pasalnya, sebelum dilarang, banyak pengunjung yang menaiki stupa candi sehingga pengelola khawatir kondisi candi akan menurun bila tak dijaga. Berdasarkan kesaksian warganet yang pernah mengunjungi candi tersebut pun, para pengunjung kerap tidak mematuhi aturan. Stupa-stupa yang ada diduduki, dinaiki, bahkan ada yang membuang sampah, termasuk puntung rokok secara sembarangan. Karena itu, kita melihat yang lebih penting itu sebenarnya unsur konservasinya. Bagaimana menjaga dan mempertahankan keberadaan Candi Borobudur sebagai warisan budaya. Dan lebih lanjut, Pak Doni menuturkan pemerintah juga berencana membatasi jumlah pengunjung yang naik per hari menjadi 1.200 pengunjung per hari. Nah, nantinya para pengunjung harus melakukan reservasi secara online untuk mendapatkan tiket naik. Namun opsi-opsi ini masih dikaji. Harusnya menurut saya, angka berapapun harga tiket silakan saja ditentukan oleh pengambil kebijakan. Asalkan jelas, apakah pemerintah pusat dan Pemda memang tidak ada dana bagi konservasi candi? Dan kalau tidak ada, tarif yang ditentukan nanti harus memperhitungkan biaya konservasi dengan kesanggupan warga secara umum membayar. Jangan jadikan wisata candi menjadi wisata elit, monopoli mereka yang super kaya. Dan jangan salah, mau tiketnya mahal berpuluh-puluh juta pun, kalau dari pengelola candi tidak melakukan pengawasan ketat dan menindak pengunjung yang naik-naik ke atas stupa candi dan membuang sampah, dan tidak mendenda mereka di tempat, bahkan tidak mengusir mereka keluar dari komplek candi, ya sama saja akan terus rusak candi kita. Kita semua tahulah, budaya penindakan dan penegakan aturan masih lemah di sini. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia menduga naiknya harga tiket masuk ke kawasan candi yang melesat hingga Rp750.000 hanya demi kepentingan komersialisasi. Namun tudingan tersebut langsung dibantah Menteri Pariwisata Ekonomi dan Kreatif Sandiaga Uno. Ia mengemukakan kenaikan tersebut hanya semata-mata untuk pendekatan konservasi. Menurut Pak Sandi, ini bukan pendekatan komersial, tapi pendekatan konservasi untuk memastikan bahwa Borobudur ini adalah destinasi situs yang betul-betul kita harus jaga. Saya sendiri setuju dengan adanya pembatasan pengunjung dalam rangka upaya konservasi candi. Akan tetapi saya rasa terlalu jauh kalau mengaitkan kenaikan harga fantastis demi menjaga kelestarian cagar budaya. Dalam upaya menjaga kelestarian cagar budaya, menurut saya pemerintah bisa melakukan berbagai hal, misalnya lewat kuota tiket harian online. Harga tiket tidak perlu mahal, tapi perketat aturan dan penindakan bagi pengunjung yang nakal. Harus ada filter ketat pengunjung sebelum masuk ke candi. Tidak ada lubang tikus atau perlakuan khusus, semua sama. Jangan karena pejabat, lalu Anda bisa lolos dari kuota harian. Dan sebenarnya, selain itu semua, ada satu hal yang perlu di-highlight oleh pemerintah mengenai kebijakan, yaitu akses kemudahan untuk warga Indonesia yang beragama Buddha. Karena pada dasarnya Candi Borobudur ini dibangun sebagai tempat suci untuk memuliakan Buddha, sekaligus berfungsi sebagai tempat ziarah untuk menuntun umat manusia beralih dari alam nafsu duniawi menuju pencerahan dan kebijaksanaan sesuai ajaran Buddha. Dan ibaratnya rumah megah ini dibangun untuk saudara-saudara kita yang beragama Buddha.
Lalu apakah pas kalau saudara-saudara kita umat Buddha ini harus membayar 750.000 untuk beribadah? Jadi alangkah baiknya kalau tempat ibadah umat Buddha ini bisa diakses gratis untuk pemeluk agama Buddha. Seperti layaknya kita gratis masuk ke gereja, kita gratis masuk ke masjid, kita gratis masuk ke kelenteng, atau kita gratis masuk ke pura. Akses kemudahan masuk inilah yang menurut saya menjadi penting dipertimbangkan pemerintah. Rencana tiket mahal ini sebenarnya telah dikritik oleh Biksu Sri Panyavaro Mahatera, salah satu biksu tersohor Indonesia. Kepala Wihara Mendut itu menilai harga mahal ini membuat rakyat kecil sampai meninggal pun tak akan bisa naik ke atasnya di Borobudur. Namun menurut Bante, kebijakan kuota 1.200 orang per hari yang boleh naik ke Candi Borobudur ini memang perlu untuk penyelamatan candi. Hanya saja tanpa biaya mahal, seperti telah saya ungkapkan sebelumnya. Dan menurut Bante Panyavaro, banyak rakyat kecil yang bakal sampai meninggal pun tentu tidak akan mampu naik ke atas candi melakukan puja atau pradaksina karena harus membayar sangat mahal. Menurut beliau, jangan hanya pihak yang punya uang saja yang boleh naik. Atau dengan jalan lain harus menjadi biksu dulu. Atau menjadi juga murid sekolah supaya bisa naik. Tentu hal ini tidak mungkin. Jadi kalau warga umum mau dikenakan biaya mahal naik ke candi, silakan saja menurut saya. Tapi saya juga minta agar untuk pelajar dan mahasiswa dibuat tiketnya sangat murah. Berikan akses seluasnya bagi mereka untuk belajar memahami dan menghargai keragaman agama dan budaya yang ada di Indonesia. Dan jadikanlah anak-anak Buddha ini saksi langsung kejayaan Nusantara yang luar biasa. Candi Borobudur yang begitu megah dan indah ini dibangun di abad ke-8. Sungguh spektakuler. Ya, akhirnya saya berharap agar dikaji lagi besaran kenaikan harga tiket tersebut. Gratiskan untuk umat Buddha, murahkan untuk pelajaran mahasiswa, dan pengelola tegakkan aturan. Setujukah kamu? Tuliskan komentarmu. Like dan share video ini. Sampai jumpa.